Bapak atau Ibu atau adik-adik yang menonton. Perkenalkan saya Foni, salah satu dosen pengajar di Prodi Farmasi FKIK UAJ. Kali ini saya akan coba jelaskan sekilas terkait dengan suasana belajar di kelas farmasi klinik itu seperti apa. Pertama-tama kita akan coba melihat RPS-nya terlebih dahulu. Jadi mungkin saya akan share screen terkait dengan RPS-nya seperti ini. Nah, ini adalah contoh RPS di tahun kemarin, jadi pada saat ganjil 2020-2021. Farmasi klinik ini terdiri dari 3 SKS dengan saya salah satu pengajarnya bersama dengan Bu Sherly dan juga Pak Via Dolorosa. Kemudian deskripsi pada mata kuliah ini adalah meliputi tugas dan fungsi farmasi klinik, berbagai metode pengkajian terapi pasien, hal-hal terkait rekam medis yang perlu diketahui farmasi klinik, pentingnya evidence-based medicine, interpretasi tanda vital dan laboratorium, cara menemukan drug-related problem pada berbagai kondisi kekhususan, serta prinsip penggunaan antibiotik. Jadi, adapun mata kuliah ini diselenggarakan secara paralel dengan mata kuliah evidence-based medicine yang sifatnya mendukung pencarian literatur dalam berbagai kasus farmasi klinik seperti itu. Jadi intinya semua pekerjaan farmasi klinik, tugas-tugas pokoknya terutama itu kita bahas pada mata kuliah ini dengan sebagai mata kuliah prasyaratnya adalah farmakoterapi, di mana di situ terdapat basis-basis ilmu yang dipakai atau digunakan pada nanti berbagai studi kasus pada farmasi klinik. Untuk capaian pembelajarannya mungkin saya langsung ke CPMK-nya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah pada farmasi klinik adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi farmasi klinik, termasuk menerapkan metode pengkajian terapi pasien. Kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan interpretasi hasil laboratorium dan tanda vital, penemuan drug-related problem, menerapkan prinsip penggunaan antibiotik yang benar, serta penggunaan evidence-based medicine dalam pelayanan farmasi klinik yang disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga mendukung optimalisasi terapi dan personalisasi pengobatan, di mana personalisasi pengobatan ini merupakan visi keilmuan pada Prodi Farmasi FKIK UAJ. Nah, ini untuk jenis asesmennya yaitu tertulis, jadi nanti ada ujian UAS dan UTS begitu, dan juga berupa penugasan. Dengan bobot penilaian seperti berikut, yaitu UTS dan UAS masing-masing 30%, kemudian tugas juga 30%, dan ditambah kuis 10%. Jadi, kuis ini sebetulnya kami masukkan karena untuk meningkatkan semangat mahasiswa karena keterbatasan pandemi saat ini di mana tidak tatap muka secara langsung, sehingga kuis kami adakan di setiap akhir kuliah untuk memantapkan bahwa mahasiswa mengikuti kuliah dengan baik. Kemudian untuk sumber belajar atau referensinya sebagai berikut. Jadi kami gunakan Kodak Kimball dan Dipiro sebagai bahan bacaan wajib, di mana kedua buku ini juga digunakan pada farmakoterapi 1 dan 2 seperti itu, sehingga pada kasus-kasus nanti studi kasus seperti halnya pada pembahasan terkait dengan pemantauan terapi pasien, itu nanti kita gunakan kedua buku ini tetap dipakai. Kemudian ada buku lain terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu menggunakan Permenkes RI nomor 58 tahun 2014, kemudian yang lain-lainnya disesuaikan dengan topik yang dibahas seperti pada misalnya terkait dengan buku Pharmaceutical Care Practice, kemudian juga ada Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Test, di mana buku ini nanti digunakan untuk topik
terkait dengan interpretasi data lab. Kemudian juga ada buku farmakoterapi casebook. Ini sebetulnya juga digunakan pada farmakoterapi, hanya saja karena farmasi klinik ini mata kuliah yang betul-betul lebih ke prakteknya, sehingga banyak nanti pembahasan kasus. Dengan demikian nanti di setiap hampir di setiap minggu itu ada tugas diskusi terkait dengan kasus seperti itu. Nah, ini untuk materi yang didapatkan pada farmasi klinik. Mungkin saya akan coba rangkum saja untuk topik pertama, yaitu jadi pertemuan pertama terkait dengan ruang lingkup farmasi klinik, kemudian peran dan fungsinya apa. Kemudian minggu kedua terkait dengan reaksi obat merugikan dan rekonsiliasi obat. Jadi tugas farmasi klinik terkait dengan dua hal tersebut itu diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait dua hal tersebut. Kemudian masuk ke minggu 3, topiknya terkait dengan prinsip penggunaan antibiotik, di mana nanti akan saya coba paparkan situasi kelasnya seperti apa, biar penonton bisa mendapatkan gambaran, oh seperti ini pembelajaran di farmasi klinik di Prodi Farmasi FKIK UAJ. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertemuan selanjutnya, yaitu membahas terkait dengan fungsi farmasi klinik sebagai tim pengendalian penggunaan antibiotik. Dan kemudian selanjutnya pertemuan 5 yaitu dibahas terkait fungsi farmasi klinik dalam melakukan therapeutic drug monitoring untuk beberapa jenis obat yang rentang terapi sempit. Kemudian minggu ke-6 dibahas terkait dengan berbagai metode pengkajian terapi pasien. Jadi ini sudah mulai, misalnya ibaratkan bagaimana farmasi nanti harus menulis pada catatan terintegrasi pasien begitu, sehingga ini nanti mulai dipaparkan cara penulisannya seperti apa. Kemudian di pertemuan 7 terkait dengan evidence-based medicine dalam pelayanan farmasi klinik. Jadi bagaimana fungsi penelusuran literatur dalam pelayanan farmasi klinis, karena dalam melakukan pekerjaan farmasi klinik ini harus selalu update literatur. Kemudian lanjut setelah UTS, ini masuk ke topik terkait dengan interpretasi tanda vital dan laboratorium, karena ini cukup banyak. Jadi terdiri dari 2 minggu, minggu 9 dan 10. Untuk minggu 9 dibahas pada sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan, kemudian minggu 10 pada gangguan hematologi dan keseimbangan asam basa. Kemudian minggu ke-11, ini dibahas terkait dengan konsep DRP. Sebenarnya konsep dari DRP atau Drug Related Problem ini juga sudah diutarakan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, akan tetapi untuk lebih memantapkan lagi maka dibahas kembali beserta langsung dengan prakteknya, yaitu berupa studi kasus. Jadi di akhir sesi nanti akan ada analisis kejadian drug related problem pada kasus klinis seperti apa. Kemudian pada minggu ke-12 ini mulai ke kasus kekhususan. Jadi diharapkan mahasiswa mampu menemukan drug-related problem pada penggunaan obat pediatrik. Kemudian yang kedua adalah pada masa kehamilan dan menyusui. Kemudian untuk ke minggu ke-13 juga masih ke kondisi kekhususan. Jadi mahasiswa mampu menemukan drug-related problem pada kondisi gangguan hepar dan gangguan ginjal. Kemudian minggu ke-14 ini masuk ke mahasiswa mampu menemukan drug-related problem terkait drug-induced hematology disease dan juga drug-induced respiratory disease. Kemudian minggu ke-15 ini masuk ke peran farmasi dalam penata laksanaan interaksi obat. Jika ada masalah terkait dengan interaksi obat, tuh apa yang harus dilakukan, kemudian pengecekannya di mana, dan seterusnya, beserta solusinya, begitu. Kemudian, dan juga peran farmasi dalam hal PIO, atau pelayanan informasi obat.
di mana di akhir sesi ini juga ada studi kasus, yaitu mahasiswa mampu menemukan jawaban atas pertanyaan klinis pada kasus PIO, seperti itu. Kemudian untuk yang akan kita coba lihat pada pertemuan ini, yaitu terkait dengan minggu ketiga, materinya tentang prinsip penggunaan antibiotik dengan sub-topik, yaitu terkait dengan resistensi antibiotik itu apa, kemudian penggunaan antibiotik yang rasional, terapi antibiotik profilaksis, empiris definitif, kemudian faktor-faktor dalam pemilihan antibiotik, kriteria Gisens, dan kasus terkait dengan penerapan antibiotik yang rasional. Dengan menggunakan metode, jadi sistem pembelajaran pada mata kuliah Farklin ini karena keterbatasan pada era pandemi, maka digunakan metode secara full online, akan tetapi kami sudah mencoba mensiasati, yaitu ada pembagian materi terlebih dahulu. Jadi bahan bacaan itu sudah diberikan sebelum hari H tatap muka, sehingga mahasiswa itu sudah bisa mempersiapkan diri sebelum tatap muka berlangsung. Kemudian pada saat tatap muka dilanjutkan dengan sistem dia, yaitu pemberian delivery atau pemberian materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan analisis kasus. Jadi mahasiswa melanjutkan diskusi kelompok, begitu secara berkelompok, dan selanjutnya adalah presentasi dan penilaian, seperti itu. Kemudian di mana penilaian ini juga menggunakan rubrik. Nanti saya akan jelaskan secara singkat rubriknya, dan rubrik ini sudah di-sharekan pada saat awal tatap muka pada mata kuliah. Jadi pertemuan 1 itu sudah diinfokan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Dan metode pembelajarannya kebanyakan berupa SCL atau diskusi kelompok, begitu ya, berupa student centered learning. Jadi banyak berupa diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan diskusi besar. Dan di akhir sesi mahasiswa akan mengerjakan kuis, begitu. Dan pada saat perkuliahan ini dibantu dengan sistem Microsoft Teams. Jadi tatap mukanya berlangsung menggunakan Microsoft Teams, dan Microsoft Teams ini juga kami gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, seperti itu. Dan indikatornya tentu kita menggunakan penilaian, begitu. Indikator penilaiannya yaitu menggunakan rubrik yang sudah di-sharekan kepada mahasiswa. Nah, ini mungkin saya sharekan sedikit terkait dengan rubriknya. Oke, ini merupakan rubrik penilaian deskriptif yang digunakan pada mata kuliah farmasi klinik, di mana karena tugasnya mayoritas adalah berupa studi kasus, jadi yang dipresentasikan adalah berupa kasus-kasus dengan penilaian sebagai berikut. Jadi ada kriteria sangat kurang sampai dengan sangat baik, di mana sangat baik ini angkanya lebih dari 81, dan indikator kinerja jika mahasiswa ingin memperoleh nilai yang sangat baik ini, maka penyajian presentasinya perlu secara runut atau teratur, kemudian menyelesaikan masalah dari kasus klinis yang ada, dan dapat diimplementasikan. Jadi tidak cukup hanya menyelesaikan masalah, tapi juga dapat diimplementasikan, dan perencanaan atau solusi terapi ini dijelaskan secara komprehensif. Seperti itu terkait dengan rubrik penilaian untuk tugas dan presentasinya. Kemudian juga ini mungkin saya lihatkan sedikit terkait dengan penggunaan Teams. Ya, seperti ini untuk penggunaan Teams-nya. Jadi contohnya saja di sini misalnya sudah di-sharekan bahan bacaan dan rundown-nya seperti itu. Kemudian ada sistem dianya, yaitu pemberian delivery terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengerjaan tugas, lalu masuk ke diskusi dan tanya jawab, dan ada kuis di akhir sesi. Dan juga referensinya sudah diberikan sebelumnya, ya, seperti itu. Dan juga ini model-model yang lainnya, ini bisa dilihat seperti ini.
Baik, itu saja penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah farmasi klinik di Prodi Farmasi UAJ. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa simak contoh situasi pembelajaran pada topik terkait dengan prinsip penggunaan antibiotik. Terima kasih. Ya, jadi untuk 50 menit pertama nanti saya akan coba jelaskan terkait dengan prinsip penggunaan antibiotik, dan kemudian selanjutnya akan ada tugas kasus ya. 50 menit berikutnya kalian akan coba mengerjakan ya secara berkelompok kasus, ada 2 kasus yang saya berikan ya. Intinya channelnya sudah saya sediakan di sini ya. Sudah saya sediakan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah di-share di Teams juga ya. Silakan nanti langsung masuk ke Teams masing-masing untuk mengerjakan tugas. Dan tugas ini saya sesuaikan dengan bahan bacaan yang sudah saya beri kemarin ya, terkait dengan antibiotik profilaksis, dan juga satunya lagi terkait dengan pedoman atau guideline terapi ya pneumonia ya, sesuai dengan guideline ITSA ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Mungkin ada yang mau memberikan komentar, kenapa sih ini antibiotik sering dibahas gitu ya? Kenapa? Evelyn, Bu, mau coba. Ya, silakan Evelyn. Supaya nggak ada resistensi antibiotik, Bu. Oke, ya. Jadi saya rasa sudah pada tahu ya betapa pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat ya. Jadi untuk menghindari yang namanya resistensi antibiotik ya. Jadi kalau penggunaan antibiotik ya, kalau dia tidak tepat maka dia bisa menyebabkan bakteri itu bermutasi ya, atau yang disebut dengan adaptasi evolusioner ya. Nah, ini yang menyebabkan apa? Antibiotik itu bisa gagal untuk menyembuhkan, dan ini yang dinamakan dengan resistensi antibiotik. Sehingga apa? Kalau muncul resistensi antibiotik ya tentu akan merugikan, semakin merugikan pasien. Jadi bukannya mengobatin ya, tapi malah memperlama perawatan ya. Kemudian bisa muncul komplikasi, bahkan sampai dengan kematian ya. Apalagi kalau misalnya sudah sampai ke sepsis begitu ya. Oke. Nah, kemudian resistensi antibiotik ini juga selain merugikan pasien karena perawatan yang semakin lama ya, bahkan sampai menimbulkan kematian tadi, bisa meningkatkan transmisi. Ya, bagaimana cara mengatasi resistensi antibiotik? Ya, misalnya tadi ya dengan mengatasi underlying cause-nya, ya, dengan misalnya peningkatan kualitas lab, ya, kemudian pembuatan sistem untuk melacak data penggunaan antibiotik, ya, ini untuk terkait dengan monitoring penggunaan antibiotik di rumah sakit, misalnya ya. Kalau misalnya contoh nih, ya, kalau kalian nanti sebagai tim TPRA misalnya ya, bagaimana kalian bisa melakukan pengecekan antibiotik di rumah sakit, ya? Misalnya dengan setiap pasien yang mendapatkan meropenem, ya, atau misalnya broad spectrum yang lain yang di-list-kan ya, yang broad spectrum misalnya itu diberikan red flag di sistemnya misal, ya, sehingga apa? Sehingga bisa kita pantau ini apakah penggunaannya sudah sesuai diagnosa, sudah sesuai tanda dan gejala pasien, sudah sesuai dengan hasil lab pasien, ya, sudah sesuai dengan hasil kultur dan lain seterusnya. Ya. Kemudian penggunaan antibiotik harus secara tepat. Ya, ini ya juga tadi ya tepatnya ini apa saja nanti kita lihat. Kemudian pencegahan infeksi. Ya, pencegahan infeksi ini ya terkait tadi ya dengan menjaga sanitasi dan lain seterusnya ya. Intinya adalah menghambat transmisinya si mikroorganisme. Nah, ini yang paling penting ya, penggunaan antibiotik harus tepat ya. Nah, tepat ini maksudnya apa sih? Ya, tepat itu berarti dalam artian rasional ya. Rasional apa ya? Yaitu tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, tepat aturan pakai, durasi, tanpa kontraindikasi, ya,
kemudian pembuatan obat yang tepat ya, termasuk informasi obat yang tepat. Jadi kita sebagai apoteker kita juga konselingkan ya cara pakainya yang benar seperti apa ya, bahwa informasinya tidak cukup misalnya ampicillin ya atau amoxicillin misalnya 500 mg 3 kali sehari ya. Akan lebih tepat misalnya kita infokan per 8 jam seperti itu ya untuk mencegah misalnya resistensi antibiotik. Ya, kemudian juga kita perlu infokan terkait dengan kepatuhan minum obatnya kepada pasien ya. Seperti itu ya. Kemudian ya bagaimana penggunaan antibiotik ya? Prinsipnya seperti apa? Intinya kita harus selalu gunakan yang first line-nya dulu ya, terutama untuk tujuan penggunaan antibiotik empiris, misalnya nih belum diketahui bakteri penyebabnya apa, tapi kan bisa kira-kira ya dengan kondisi seperti ini bakteri penyebabnya yang paling banyak apa, kemudian antibiotik apa yang bisa saya gunakan untuk bakteri tersebut. Ya, bisa juga kita dapatkan misalnya dengan membaca guideline. Di guideline biasanya akan dijelaskan tuh first line-nya apa, ya, atau lini pertamanya apa, ya, pilihan utamanya apa antibiotiknya, ya. Contoh misalnya pneumonia, ya, pneumonia misalnya first line-nya untuk yang community acquired pneumonia apa, ya. Karena apa? Karena misalnya bakteri penyebab utama, misalnya Streptococcus pneumoniae, misalnya. Kira-kira antibiotik apa yang bisa mengcover Streptococcus pneumoniae? Nah, seperti itu, ya. Nah, itu namanya first line. Nah, kalau first line-nya sudah resisten, maka yang digunakan adalah second line. Kalau sudah resisten lagi, maka baru digunakan yang third line. Dan third line ini biasanya yang namanya alternatif itu biasanya kurang efektif atau lebih toksik atau lebih mahal, ya. Jadi makanya digunakannya bukan sebagai yang first line. Makanya yang first line ini ya perlu dijaga juga, ya. Dan ditambah dengan keterbatasan penemuan antibiotik generasi baru, nah inilah yang menyebabkan ancaman global tadi, ya. Contoh misalnya ya, kalau zaman dulu terapi untuk mengatasi demam tifoid dulu dengan chloramphenicol. Kemudian chloramphenicol-nya menjadi resisten, maka diubah first line-nya misalnya dengan menggunakan trimetoprim sulfamethoxazole atau cotrimoxazole. Ya. Nah, tapi belakangan sudah mulai nih cotrimoxazole-nya ada yang resisten. Maka bisa digunakan misalnya dengan levofloxacin atau quinolone atau ciprofloxacin. Nah, kalau misalnya resisten lagi dengan apa coba? Ya. Nah, itu adalah contoh misalnya perubahan ya pedoman terapi karena munculnya resistensi obat, ya. Adakah masalah terapinya? Apa rekomendasinya? Next. Nah, untuk masalah terapinya itu, dia tuh memiliki riwayat diabetes mellitus, maka dia mengonsumsi obat metformin 500 mg 2 kali sehari. Nah, terus dia menggunakan antibiotik empiris juga, yaitu ceftriaxone 1000 mg 1 kali sehari. Nah, terus kan nggak cocok kan mengobati pneumonia yang ada, sehingga dampak yang terjadi itu suhu tubuhnya itu meningkat jadi 39,5 derajat Celcius, terus WBC-nya juga meningkat. Nah, terus dia mengalami sesak nafas juga, terus dia mengalami batuk juga. Next. Nah, terus rekomendasi terapi yang kami diskusi itu apa? Jadi rekomendasi terapi yang kami simpulin itu kami menggunakan amoxicillin 500 mg, terus clavulanat 125 mg 3 kali sehari. Nah, terus kita menggunakan doxycycline itu 100 mg 2 kali sehari. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 ya. Silakan mungkin kelompok lain barangkali ada yang jawabannya kurang sesuai. Silakan kalau mau ditanyakan. Ibu, saya Angela Marieta dari kelompok 5 ingin menanggapi. Ya, silakan. Ya, kalau kelompok kami kita pakainya ini Bu, Cefepime karena kan tadi di kasusnya setelah dikultur diketahui ada bakteri aerob kan Bu. Jadi kita di guideline kita pakai yang ada kira-kira obat yang ada faktor untuk P. aeruginosanya karena P. aeruginosa itu kan bakteri aerob gitu Bu. Jadi kita pakainya yang Cefepime Bu. Oke, ya baik. Saya sampaikan dulu ya. Kalau bakteri Pseudomonas aeruginosa itu kebanyakan bakteri yang didapatkan di komunitas atau di rumah sakit. Gimana Angela? Atau yang lain mungkin? Bu mau menambahkan yang tadi disampaikan sama Angela. Jadi untuk saya dari kelompok yang sama. Untuk dari skenario pasiennya itu kan si pasien ini sudah dipantau dan dia tuh selama ini mendapat ceftriaxone. Tadi apa namanya ya? Ceftriaxone. Itu ya ceftriaxone itu sama dengan melalui IV. Jadi infus intravena. Jadi kami menyimpulkan kalau pasien ini itu inpatient Bu. Jadi udah dirawat di rumah sakit gitu Bu. Tapi sumber bakterinya dari mana? Sumber bakterinya kira-kira dari komunitas atau dari rumah sakit? Gimana? CB sama Angela. Mungkin dari komunitas Bu. Ya, dari komunitas kan? Dia sakit sebelum masuk rumah sakit kan? Iya Ibu. Ya, jadi mungkin disesuaikan jenis antibiotiknya dengan yang ada di komunitas gitu. Ya itu sih. Jadi seharusnya belum sampai ke Pseudomonas aeruginosa, kecuali pasiennya dari komunitas, kemudian dia ada komorbiditas yang lain, sehingga dirawat di rumah sakit dan dalam jangka waktu yang lama rawatnya. Kemudian ada perburukan. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian baca IPSA, ya, di sini ya untuk penata laksanaan terapi CAP, ya, Community Acquired Pneumonia, itu ada beberapa rekomendasi, ya. Yang pertama untuk pasien yang dirawat jalan, kemudian yang kedua adalah yang pasien dirawat inap, ya. Nah, kalau pada tabel 4, ini kalian bisa lihat nih, initial treatment strategies for inpatients with community acquired pneumonia. Nah, seperti ini. Jadi didasarkan lagi pada level of severity-nya seberapa besar. Ya, kalau yang non-severe, ya, non-severe patient, non-severe inpatient pneumonia, maka standar regimennya yang bisa diberikan adalah beta-lactam ditambah macrolide, ya, atau fluoroquinolone tunggal, seperti itu, ya. Sekali lagi, kalau untuk non-severe, maka standar regimennya yang bisa diberikan adalah beta-lactam plus macrolide atau fluoroquinolone tunggal, ya. Jadi rekomendasinya ada 2 macam. Nah, itu untuk non-severe. Kalau untuk yang severe, ya, untuk yang severe maka bisa diberikan berupa beta-lactam ditambah macrolide atau beta-lactam ditambah dengan fluoroquinolone.
ya, itu bedanya. Nah, tahu ini severe atau non-severe dari mana? Ya, dari tabel 1, ya, di bawahnya sudah ada keterangan tadi, ya. Untuk diketahuinya dari mana severe atau non-severe? Bisa lihat di sini, ya. Defining severe community acquired pneumonia, ya. Kapan dikatakan severe? Kalau terdapat, ya, satu kriteria mayor, ya, apakah dia ada septic shock yang membutuhkan vasopressor atau respiratory failure yang membutuhkan mechanical ventilation.